Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan video kali ini kita akan membaca kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yakni fikih sistematis berdasarkan madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang ditulis oleh 3 ulama dari negara Syria atau negara Suriah, yakni Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Langsung saja, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Madkhalun fit ta'rifi bi ilmi al-fiqh. Pendahuluan tentang pengertian ilmu fikih, wa masadirihi, dan sumber-sumbernya, wa ba'di mustalahatihi, dan sebagian istilah-istilahnya. Makna al-fikih, pengertian fikih. Inna lil fikhi maknayaini, sesungguhnya fikih memiliki 2 makna. Ahaduhuma lughawiyun, yang pertama makna secara bahasa, wa tsani istilahiyun, dan yang kedua makna secara istilah. Amal makna lughawi fal fiqhu ma'nahu al-fahmu. Adapun makna secara bahasa, maka fikih itu bermakna al-fahmu. Al-fahmu artinya pemahaman. Jadi kata al-fiqhu itu maknanya adalah al-fahmu. Yuqalu faqiha yafqahu ay fahima yafhamu. Dikatakan di dalam bahasa Arab, ya, faqiha yafqahu itu sama dengan fahima yafhamu. Fahima yafhamu artinya memahami. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Surat An-Nisa ayat 78, yang artinya, maka mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan. Ay la yafhamun. Makna la yafqahuna dalam ayat artinya adalah la yafhamun, mereka tidak memahami. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum. Surat Al-Isra ayat 44. Yang artinya, tetapi ya kamu tidak memahami tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum, artinya tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Ay la tafhamuna tasbihahum. Makna kata tafqahun dalam ayat adalah tafhamun. Ay la tafhamuna tasbihahum, artinya kalian tidak memahami tasbih mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajulih, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya, ma innatum min fikhihi, itu adalah tanda kefahamannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ay alamatu fahmihi. Lafaz ma innatum min fikhihi artinya adalah alamatu fahmihi, tanda dari kefahamannya. Jadi lafaz fikhi, lafaz fikhun itu artinya adalah fahmun. Wa ammal ma'nal istilahi, adapun makna secara istilah, fal fiqhu yutlaqu ala amrayni, maka kata fikih dipergunakan untuk 2 perkara, atau kata fikih merujuk kepada 2 hal. Al-awalu, yang pertama adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-muta'alliqati bi a'malil mukallifina wa aqwalihim. Artinya adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, yakni orang yang balik dan berakal, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan mereka, wal muktasabati min adillatiha tafsiliyah, dan yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Hukum-hukum syariat tersebut diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Wahya nususum minal Qur'ani was sunnah, yaitu nas-nas
yaitu nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'in wa ijtihadin, dan yang bercabang dari keduanya berupa ijma' dan ijtihad. Wa dzalika mithlu ma'rifatina anna niyyata fil wudu'i wajibatun. Yang demikian itu seperti pengetahuan kita bahwa niat di dalam wudu adalah wajib. Akhdhan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada niat-niat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa inna niyata minal laili syartun fi sihhatis shaumi, dan bahwasanya niat dari malam hari adalah syarat sahnya puasa. Akhdhan min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, barang siapa yang tidak bermalamkan puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Darqutni. Beliau berkata, ruwatuhu thiqatun, rawi-rawinya itu siqah. Wa ma'rifatuna anna salatal witri mandubatun, dan pengetahuan kita bahwa salat witir itu sunnah. Akhdhan min hadithil a'rabiyyi alladhi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil faraidi, karena mengambil dari hadis seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban-kewajiban agama. Tsumma qala ba'da dzalika, kemudian Arab Badui tersebut berkata setelah itu, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lain atas diriku? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la illa anta tawwa'ah, tidak ada kecuali engkau melakukan ibadah sunnah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang wajib hanya sholat 5 waktu, selain itu tidak wajib, sehingga kemudian sholat witir dihukumi sunnah. Wa anna sholata ba'dal asri makruhatun, dan bahwasanya sholat setelah asar hukumnya makruh. Akhdhan min nahyihi alaihi salatu wassalamu anis sholati ba'dal asri hatta taghrubasy syamsu, karena mengambil dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat setelah asar hingga matahari terbenam, hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i makna makruh di sini adalah makruh tahrim, yakni makruh dan haram hukumnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anna mashaba di ra'si wajibun, dan bahwasanya mengusap sebagian kepala adalah wajib. Akhdhan min qaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum, karena mengambil dari firman Allah Ta'ala, dan usaplah sebagian kepala kalian. Huruf ba pada lafaz wamsahu bi ru'usikum itu adalah untuk tab'id, menunjukkan sebagian. Yang wajib adalah sebagian saja, sunnahnya adalah keseluruhannya. Fama'rifatuna bihadhil ahkami syar'iyyati tusamma fikhan istilahan, maka pengetahuan kita tentang hukum-hukum syariat ini disebut fikih secara istilah. Wathani, dan yang kedua, yaitu ketika kata fikih digunakan secara istilah, itu juga merujuk pada al-ahkamus syar'iyyatu nafsuha, hukum-hukum syariat itu sendiri. Wa ala hadza naqulu, ya berdasarkan hal ini kita mengatakan darastul fiqha wa ta'allamtuhu. Ya, darastul fiqha, saya mempelajari fikih, wa ta'allamtuhu, dan saya mempelajari fikih. Ya, maksudnya apa? Ai innaka darastal ahkamal fiqhiyata asy-syar'iyyata al-mawjudata fi kutubil fiqhi. Jadi kalau orang mengatakan darastul fiqha wa ta'allamtuhu, saya mempelajari fikih, maksudnya adalah sesungguhnya kamu mempelajari hukum-hukum fikih syariat yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih, ya, wal mustamaddata min kitabillahi ta'ala, dan yang bersumber dari kitab Allah Ta'ala, yakni Al-Quran.
wa sunnati Nabi alaihi salatu wassalam, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'i ulama'il muslimin, dan ijma' para ulama kaum muslimin, wa ijtihadatihim, dan ijtihad mereka. Wa dzalika mithlu ahkamil wudu'i, yang demikian itu seperti hukum-hukum wudu, wa ahkamis sholati, dan hukum-hukum salat, wa ahkamil bai'i wasyira'i, dan hukum-hukum jual beli, wa ahkamiz zawaji warradha'i, dan hukum-hukum pernikahan dan penyusuan, wal harbi wal jihadi wa ghairiha, dan hukum-hukum peperangan dan jihad dan yang lain-lainnya. Fahadhil ahkamu syar'iyyatu nafsuha tusamma fikhan istilahan. Maka hukum-hukum syariat ini sendiri disebut juga dengan fikih secara istilah. Wal farqu bainal ma'nayaini, ya, dan perbedaan antara kedua pengertian ini atau kedua makna ini adalah annal awwala yutlaqu ala ma'rifatil ahkami. Pengertian yang pertama merujuk kepada pengetahuan terhadap hukum-hukum. Wa tsani yutlaqu ala nafsil ahkami syar'iyyah. Sedangkan yang kedua merujuk kepada hukum-hukum syariat itu sendiri. Ya, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.